Nah, ini jenisnya kan tidak ada. Kita contohnya ke bagian pegunungan. Nah, warnanya masih transparan. Saya coba ganti ke biru. Nah, kalau pegunungan itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, di bagian bawah ini ada lebar. Nah, lebarnya itu 3. Oke, kembali lagi bersama saya di sini Dede Sumarna. Dan di video kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana cara membuat shape divider untuk membuat sebuah landing page ya, menggunakan Page Builder Elementor. Oke, jadi di sini saya coba terbitkan dulu ya. Saya lupa ya ini apa ya. Saya coba lihat halaman dulu. Nah, di sini LP jualan, oh ya ini template ya. Nah, di sini jadi saya membuat sebuah template yang berjudul LP jualannya. Sebenarnya sama saja, kita bisa ke laman dulu. Nah, kemudian kita cari nih mana halaman yang akan kita gunakan atau kita edit. Oke, sebagai contoh saya ambil yang laman contoh ya. Saya langsung sunting dengan Elementor. Nah, sebelumnya saya hapus seperti ini. Kemudian saya cek dulu ya untuk pengaturan halamannya lebar penuh Elementor. Kemudian diperbarui dulu. Nah, setelah itu kita buat satu bagian. Ini bebas ya, mau kolom yang mana saja. Cuman biasanya itu kalau untuk paling atas itu biasanya 2 kolom. Yang pertama itu biasanya judul, kemudian juga teks, sebentar. Kemudian ditambah tombol, dan satu lagi sisi kanan itu adalah gambar. Nah, misalkan sekarang saya ganti ya, saya masukkan shape divider di bagian kolom ini ya, box yang ini. Nah, yang pertama itu klik icon ini atau sunting bagian ya, ada tulisannya sunting bagian. Kemudian masuk ke gaya, ini pastikan sudah mengedit bagian ini ya. Langsung ke gaya, kemudian di sini ada bentuk pembatas. Nah, di sini ada atas, ada bawah. Maksudnya atas itu dari sini, ada bawah itu dari sini. Oke, jadi biar lebih paham nanti saya akan coba demokan ya satu-satu di bagian atas dulu. Nah, ini jenisnya kan tidak ada. Kita contohnya ke bagian pegunungan. Nah, warnanya masih transparan. Saya coba ganti ke biru. Nah, kalau pegunungan itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, di bagian bawah ini ada lebar. Nah, lebarnya itu 300. Kita bisa kurangi. Atau tingginya juga gitu. Nah, kita bisa balik. Jadi dari bawah. Nah, kemudian ini adalah bawa ke depan. Nah, kalau bawa ke depan biasanya ini akan menimpa yang di bagian sini. Saya coba ya. Nah, jadi nggak kelihatan gambarnya. Teksnya pun ketimpa gitu. Nah, tapi ini akan sangat bagus ya kalau misalkan kita bisa mengkombinasikan seperti ini, kemudian bawa ke depan. Nah, kemudian di bagian bawah juga sama. Saya coba ke bagian tetes. Warnanya saya ubah ke hitam aja biar kelihatan jelas. Nah, di sini dibalik ya. Kalau seperti ini dibalik. Nah, saya bawa ke depan biar menutupi gambarnya. Kemudian di sini ada membalikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Nah, saya coba yang lainnya itu awan. Kurang lebih seperti ini ya kalau awan. Warnanya memang, nah, saya balik aja ya. Nah, seperti ini. Tapi biasanya sih kalau untuk shape divider itu seperti ini ya. Ini yang biasanya atau yang biasa saya lakukan di bagian atas itu ada zigzag. Oke, saya ini coba satu-satu ya biar Anda tahu gitu yang mana. Nah, biasanya seperti ini. Kemudian tingginya, lebarnya dibesarin. Nah, biasanya tuh seperti ini. Nah, di bagian bawah tidak ada. Nah, kebanyakan itu seperti ini. Ya, sebenarnya sih tergantung kita ya, atau tergantung dari tema landing page yang akan kita gunakan.
Nah, cuman biasanya untuk membuat sebuah shape divider itu seperti ini. Nah, kita bisa sesuaikan. Misalkan sekarang ini kan piramida, langsung ke segitiga kalau mau segitiga seperti ini. Atau bisa juga seperti ini ya. Kemudian memiringkan. Nah, kemudian ini seperti ini, miring. Nah, kemudian juga ini opasitas kipas. Kemudian juga ini kurva. Nah, kalau kurva itu seperti ini ya, sedikit. Tapi kalau misalkan kita ganti atau perkecil, nah semakin bulat. Kemudian untuk tingginya juga kita bisa atur. Kemudian juga kurva simetris. Di sini ada gelombang. Nah, seperti ini. Kalau gelombang ya mungkin seperti ini ya. Kita bisa membalikkan dulu biar kelihatan. Nah, kemudian juga di sini ada sikat gelombang seperti ini. Kita bisa atur ya, atau kita bisa balik dulu. Nah, kemudian juga di sini ada pola gelombang. Di sini juga ada panah. Di sini juga ada membagi. Nah, seperti ini. Di sini ada book. Tapi biasanya sih saya menggunakan kebanyakan kurva atau enggak segitiga ya. Atau misalkan piramida. Ya sebenarnya sih gelombang juga sering saya gunakan. Oke, di sini saya akan coba menggunakan sebuah pola gelombang ya, atau menggunakan oke, nah yang ini aja ya. Nah, sepertinya yang ini aja. Nah, kemudian untuk teksnya saya ubah karena backgroundnya biru agak gelap, saya ubah ke putih biar kelihatan jelas ya teksnya. Nah, kemudian untuk tombol warnanya biar lebih mencolok aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini gambar. Saya coba ini, kalau gambar itu harusnya yang transparan ya. Jadi biar kelihatannya lebih bagus. Nah, kalau ini harusnya kan transparan, jadi biar kelihatan gitu bagian shape dividernya biar lebih jelas. Nah, cuman di sini ada sedikit kekurangan ya. Oke, saya ganti dulu. Nah, di sini di bagian ini saya kasih pengaturan jarak, dan setelah itu saya kasih bagian dalam di bawahnya. Nah, kemudian untuk judul saya pindah ke sini. Teksnya juga pindah ke sini. Tombolnya juga saya pindahkan. Gambarnya juga saya pindahkan. Oke, kemudian saya copy. Kemudian saya tempel gaya. Nah, di sini di bagian bentuk pembatas kemudian juga di sini ada pola gelombang, kemudian nah di sini sebentar ya, ini gak kelihatan. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Tadi belum diklik. Nah, biasanya itu kayak gini ya. Oke, untuk gambar mungkin terlalu besar. Saya coba yang pakai yang 300 pixel aja. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya ini ada jarak biar enggak terlalu pepet ke atas ya. Kemudian juga di sini tulisannya saya ganti ke Poppins. Kemudian juga untuk paragrafnya
Nah, biasanya itu kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini di bagian bawah juga kita buat sebuah sebentar ya. Di sini misalkan langsung ke testimoni. Nah, di bagian testimonial itu biasanya seperti ini. Kita duplikat aja biar lebih cepat ya. Nah, ini kan nggak kelihatan gitu testimoninya. Nah, untuk bagian ini, bagian kurva kita bisa ganti atau bisa lebih dinaikkan ya ke atas. Kemudian setelah itu kita bisa buat sebuah box baru. Kita kasih pembatas atau pengaturan jarak. Biar nggak naik ke atas gitu. Jadi biar kelihatan untuk bagian testimoninya. Nah, kemudian kita style nih yang bagian testimoni ini, misalkan untuk bagian latarnya ya, kita ganti ke klasik aja. Warnanya misalkan abu. Jadi biar ada perbedaan. Kemudian juga untuk batasnya kita kasih radius misalkan 10 pixel. Nah, untuk teksnya juga kurang enak ya dilihatnya. Kita ubah aja. Sebaiknya saya ganti ke hitam aja ya. Kemudian untuk judul ke biru, kemudian juga untuk nama saya juga ganti ke biru. Oke, sebentar ya, biar lebih cepat atau lebih enak saya ganti ya warnanya seperti ini. Nah, untuk foto atau gambar saya akan masukkan gambar yang ini sembarangan aja ya. Saya coba pilih yang ini aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya salin kemudian juga tempel gaya biar sama persis. Tempel gaya, dan juga tempel gaya. Nah, setelah itu ini kurang lebih seperti ini ya. Ini shape dividernya. Kemudian di bagian sini adalah testimoni. Kemudian nanti misalkan ditambah lagi bagian bawah lainnya gitu. Bagian-bagian lainnya. Contohnya sekarang saya masukkan untuk shape divider yang bagian ini ya. Di bagian bawah. Bentuk pembatas ya di bagian bawah, misalkan membuatnya pola gelombang, warnanya juga mungkin bisa disamakan aja biru. Nah, di sini lebarnya, tingginya dulu dinaikkan dulu ya, sedikit untuk tinggi. Oke, ini saya biarin dulu ya. Sebentar. Ke bentuk pembatas lagi, kemudian juga di sini di bagian bawah. Nah, di sini bawa ke depan biar kelihatan. Kemudian juga untuk lebarnya saya kasih kemudian saya balik. Nah, sebenarnya sih untuk pembuatan seperti ini kita bisa sesuaikan ya, maksudnya kita bisa berkreasi terkait dengan pembuatan shape divider seperti ini. Nanti karena memang akan kita sesuaikan juga gitu. Misalkan ini kebutuhannya seperti apa gitu. Karena kalau untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal itu memang membutuhkan waktu gitu. Tapi kalau untuk gambarannya, cara membuat shape divider atau memasukkan shape divider itu seperti ini. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal mungkin kita bisa membutuhkan waktu lebih lama gitu, nggak bisa cepat. Contohnya kan saat ini seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti di sini kita tambahin bagian-bagian lain seperti keunggulan produk. Saya coba klik perbarui, kemudian juga setelah itu saya cek dulu ya. Sebenarnya dari sini bisa ya menggunakan mode responsif. Nah, untuk perhatiin langsung saya klik cek halaman, saya buka di tab baru. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada judul, di sini subjudul ya. Kemudian di sini tombol ini gambar pemanis, ini langsung ke testimonials. Kemudian di bagian sini juga bisa tambah keunggulan lainnya. Oke, mungkin itu ya cara memasukkan atau membuat sebuah subdivider di dalam sebuah landing page atau halaman yang dibangun menggunakan page builder Elementor. Nah, jadi untuk hasil yang lebih maksimal kita bisa berkreasi atau mencari referensi-referensi atau ide-ide di website-website lainnya. Oke, di sini saya sudah impor ya atau sudah menggunakan template yang disediakan dari Elementor. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, sini akan saya coba sesuaikan. Misalkan di sini gambar. Saya gunakan yang ini aja ya. Ini saya barusan sudah download. Saya gunakan gambar kedua. Kemudian di sini juga ini disebut mungkin bisa dibilang galeri ya. Nah, di sini layanan 1, layanan 2, layanan 3, layanan 4. Nah, ini halaman kontak. Kita tinggal sesuaikan aja, misalkan ini gambarnya. Saya ubah. Kemudian ini untuk layanan. Tapi ini sebenarnya sih kalau bisa gambarnya berbeda ya, jangan disatukan. Atau jangan dibuat sama, biar lebih menarik. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini kita tinggal menyesuaikan aja, kita perbarui dulu ya. Kemudian setelah itu kita cek, saya buka di tab baru. Nah, jadi yang pertama itu gambar, kemudian juga di sini heading. Ya sebenarnya sih ini kalau bisa jangan terlalu besar ya, ini heading. Kita ubah dulu ya, ini jangan menggunakan gambar yang sangat besar. Saya gunakan yang 180 kali 60 pixel aja, biar seperti ini. Atau kalau misalkan ini nomor telepon, biasanya di sini adalah email. Nah, kita bisa copy aja. Kita geser, nah bagian gambarnya kita hapus. Untuk perataannya mungkin di sisi kiri. Atau kita bisa sesuaikan aja ya. Atau kita bisa hilangkan nggak apa-apa. Nah, jadi di sini heading, text, tombol, di sini gambar. Kalau misalkan mau diperbesar lagi seperti ini, diperbesar bagian maksudnya ya. Kemudian juga kita klik perbarui, kemudian saya coba refresh. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada judul, paragraf, tombol, di sini gambar, di sini about us, kemudian layanan our service, kemudian juga ini layanan 1, layanan 2, layanan 3, layanan 4. Kemudian kenapa memilih kita atau kami ya, manfaat, di sini manfaatnya. Kemudian di sini adalah testimonial, di sini adalah call to action, di sini juga gambar, di sini misalkan gambarnya gambar perusahaan atau company profile. Kemudian di sini adalah nomor telepon, alamat, dan juga ini jam buka, ini media sosial. Nah, bagian ini adalah bawaan dari artikel. Oke, nanti saya akan coba nonaktifkan ya, biar nggak mengganggu. Nah, kurang lebih untuk cara membuat landing page menggunakan Elementor seperti ini ya. Jadi ada dua cara.
Tadi yang pertama kita bisa menggunakan bagian ini ya, bagian-bagian kita tambahkan satu-satu tergantung apa yang harus kita buat. Bisa juga di bagian di sini tambah template. Nah, kita menggunakan template yang ada dari Elementornya. Nah, cuman memang di sini ada yang versi Pro, ada juga yang gratis. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya ya. Kalau misalkan Elementornya mau yang Pro, ya berarti kita harus membeli lisensinya kurang lebih elementor.com. Untuk harganya kurang lebih berapa ya? Sebentar saya cek dulu. Oke, ini $99 ya, US dollar per tahun. Atau kalau di sini kan sebenarnya dulu ada beberapa versi ya. Oh, di sini ada website builder plus hosting. Ada juga cuman website buildernya aja. Jadi nggak pakai hosting. Di sini ada 49 US dollar per tahun ya, sekitar 700 sampai 900 ribuan mungkin per tahun. Kalau mau menggunakan Elementor Pro. Nah, mungkin itu saja ya tutorial lengkap membuat sebuah landing page menggunakan Elementor di dalam website sebuah WordPress.